Shalom, damai di hati, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah evangelisasi Kolom pada malam hari ini, di hari Kamis, tanggal 20 Agustus tahun 2020. Dan yang akan menjadi kadim untuk ibadah kita pada saat ini adalah Bapak Pendeta Markus Kobin Bonde, Sarjana Teologi. Dan selamat kita mempersiapkan diri kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan remaja, dan anak-anak sekolah minggu untuk beribadah pada malam hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulaikan ibadah ini. Kita semua diundang berdiri sambil menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4. Hai mari sembah. Kita tunduk kepala sejenak. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Itulah nats pembimbing ibadah ini, Mazmur 19 ayat yang ke-9. Disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, terpujilah nama Tuhan. Sampai hari ini, hari yang ke-20 di bulan Agustus tahun 2020. Kasih dan anugerah Tuhan tetap menyertai kami. Firman-Mu Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Ditaruh dalam hati dan mulut kami, supaya kami boleh hidup daripadanya. Tuhan menuntun kami dengan kasih setia yang sangat besar. Kami dapat melewati hari-hari kehidupan kami karena kemurahan Tuhan kepada kami. Kami tertunduk di hadapan Tuhan
seraya kami mengintrospeksi kehidupan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Mengintrospeksi dengan bercermin dari firman-Mu yang selalu dengan setia Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mengaku dalam kehidupan kami, banyak kali kami belum taat setia melaksanakan apa yang menjadi panggilan kami, seperti apa yang Engkau firmankan kepada kami. Banyak hal yang kami hadapi dalam kehidupan kami, yang sebenarnya kami tahu jawabannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi banyak kali kami tidak melakukannya, karena kami tergoda untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan kami, membawa keuntungan pada kami, sehingga seringkali kami tidak mau hidup dalam firman yang kami pikir banyak kali tidak membawa sukacita, keenakan pada kami. Kami mengaku kepada-Mu Tuhan, kami banyak kali mengikuti bisikan-bisikan hati kami sendiri, padahal ada suara firman Tuhan yang berbisik dalam hati kami yang paling dalam. Kami tergoda mengikuti bisikan-bisikan keinginan-keinginan kami. Akibatnya kami hidup tidak berkenan kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Dalam pikiran kami biarkan begitu banyak godaan keinginan-keinginan tumbuh berkembang di sana. Dalam hati kami seringkali kami biarkan iri, dengki, dan lain-lain bertumbuh berkembang di sana. Kami banyak kali melangkahkan kaki kami kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami membiarkan tangan kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami mengucapkan ucapan-ucapan yang sebenarnya menyakiti hati orang lain, melemahkan semangat orang lain. Kami menyadari hal ini Tuhan, karena kami tidak hidup di dalam firman-Mu. Kami mengaku kepada-Mu Tuhan, kami yang berdosa ini, kami tertunduk mengingat dosa-dosa kami dan memohon ampun kepada-Mu. Ya Tuhan, sekalian kami persekutuan jamaat dari kolom 1 sampai kolom 22 memohon ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kristus jawaban dalam hidupku. Kristus
Jamaat sekalian, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman. Kita mohon pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur saat ini kami ada di masa-masa anugerah Tuhan. Karena Tuhan dengan kasih setia berkehendak untuk senantiasa menuntun hidup kami. Engkau hadirkan firman-Mu kepada kami. Kami yakin saat ini juga dengan kasih-Mu yang besar, Engkau rindu menyatakan kehendak-Mu kepada kami, menyatakan firman-Mu kepada kami. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah kami. Jadikanlah hati kami sebagai ladang untuk ditebari firman-Mu supaya bertumbuh subur, berbuah. Anugerahkan kepada kami hati dan telinga untuk taat kepada kehendak-Mu. Berkenanlah Engkau, ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, bacaan Alkitab kita di saat ini dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan membaca bagian Alkitab ini, demikian firman Tuhan. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu,
Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, judul perikop bacaan kita saat ini adalah ke-10 firman. Kita ketahui bahwa peristiwa pemberian ke-10 firman ini terjadi di Gunung Sinai. Dan peristiwa Sinai adalah peristiwa yang menjadi momentum yang sangat-sangat menentukan dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Artinya bahwa apa yang terjadi di Gunung Sinai yang tercatat juga dalam bacaan kita ini sangat menentukan perjalanan kehidupan bangsa Israel. Sampai sekarang ini, peristiwa Sinai adalah peristiwa yang menyejarah dalam kehidupan bangsa itu, tapi juga dalam kehidupan beriman mereka kepada Tuhan. Nah, disebutkan dalam judul perikop tadi ke-10 firman, ya. Saya berulang-ulang kali menyebut 10 firman supaya kita tidak terjebak pada istilah yang dipakai sekarang 10 hukum atau dasatita, 10 perintah. Karena memang yang tertulis di sini adalah 10 firman. Nah, kita akan memahami hal ini sebentar ya. Nah, di dalam perikop ini disebut ada 10 firman, 10 aturan-aturan tentang kehidupan beriman dari bangsa Israel. Bagaimana kita memandang 10 firman ini? Kita harus memandang 10 firman ini sebagai ungkapan isi perjanjian antara Allah dan bangsa Israel. Nah, itu kita akan pahami kalau kita membacanya dari ayat pasalnya yang ke-19. Nah, di pasal ke-19 di situ Tuhan menyatakan firman-Nya kepada bangsa Israel melalui Musa. Ya, kalau kita lihat di ayat yang kelima dari pasal 19, Tuhan katakan begini. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi ini. Nah, lalu ayat 6 di situ dia sebutkan apa yang akan terjadi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, bangsa yang kudus, dan seterusnya. Nah, lalu dalam merespons ucapan Tuhan itu, orang-orang Israel disebutkan di ayat 8 dari pasal 9 berkata, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala firman, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Nah, jadi lihat ya, kita memahami pasal 20 ini yang berisi disebut ke-10 firman ini dalam bingkai isi perjanjian antara Allah dan bangsa Israel. Nah, kalau bicara tentang perjanjian kita harus juga ingat
ke belakang ada perjanjian antara Allah dan Abraham. Mulai dari Kejadian pasal 12, panggilan Abraham, lalu perjanjian antara Allah dan Abraham di pasal 15 kitab Kejadian. Nah, tapi beda isi perjanjian itu. Kalau di kitab Kejadian, Tuhan yang menyatakan janjinya bahwa Allah akan menyertai Abraham, menjadikan dia bangsa yang besar, keturunannya akan seperti pasir di laut, bintang di langit, dan bangsanya akan menjadi bangsa yang diberkati. Keturunannya akan diberkati Tuhan. Nah, di sini bangsa Israel sendiri yang menyatakan tekad mereka. Seperti kami sampaikan tadi di ayat 8 dari pasal 19 ya. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Nah, jadi dalam bingkai itu perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel, lalu dinyatakanlah ke-10 firman ini. Nah, saudara sekalian, sekarang ini sering kita sudah terbiasa menyebutkan bahwa ini 10 hukum, sehingga konotasi kita tentang istilah ini terikut-ikut dengan pemahaman hukum secara umum. Jadi hukum secara umum kan, kalau kita melanggar hukum, kita pasti akan dihukum. Kalau kita tidak melanggar hukum, maka kita tidak apa-apa. Nah, saudara-saudara, kita jangan memahami 10 firman ini dalam bingkai berpikir seperti itu. Sebab kalau kita lihat, disebut di ayat 1, Allah mengucapkan segala firman ini. Lalu ayat 2, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini penyataan Allah kepada umat Israel bahwa mereka adalah umat yang sudah dibebaskan dari perbudakan. Menunjuk pada apa ini? Ini menunjuk pada peristiwa di Mesir ketika mereka keluar dari Mesir, lalu peristiwa Laut Teberau. Ini dua peristiwa, dua momen yang sangat berkesan dan punya nilai ilahi yang sangat besar pada bangsa itu. Ketika keluar dari Mesir, ada peristiwa-peristiwa Allah yang menyebabkan Raja Firaun merelakan mereka keluar. Puncaknya itu kan perayaan Paskah ya. Perayaan Paskah ketika mereka akan keluar dari Mesir. Lalu ketika tiba di Laut Teberau, di depan ada laut, di belakang ada tentara Mesir mengejar. Terjadi lagi peristiwa ajaib. Laut terbelah, mereka melewatinya, dan tentara Mesir tenggelam di laut itu. Ini peristiwa-peristiwa yang sangat berarti, sangat penting dalam kehidupan beriman mereka, dan mereka pahami inilah peristiwa ilahi, sehingga ayat 2 dari bacaan kita tadi, yang membawa keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, menunjuk bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah terselamatkan. Ini penting sekali untuk dipahami. Jadi mereka adalah orang-orang yang sudah mengalami keselamatan dari Tuhan, mengalami peristiwa besar yang mengantar mereka pada kehidupan yang ada di dalam Tuhan.
Nah, ini sebenarnya perjalanan mereka di padang gurun adalah perjalanan Allah. Namun dalam perjalanan itu ada peristiwa-peristiwa yang akan mereka alami. Nah, peristiwa-peristiwa yang akan mereka alami ini harus dilihat dalam konteks, dalam bingkai mereka adalah umat yang telah mengalami peristiwa Allah. Nah, dalam bingkai inilah kita memahami bagian Alkitab ini, ke-10 hukum ini, sehingga ke-10 hukum yang saya berulang-ulang kali sebutkan tadi, 10 firman, karena ini adalah perkataan Tuhan. Dalam bahasa aslinya memang disebut dabar, firman, perkataan Tuhan, ya. Bukan hukum dalam arti seperti yang kita pahami sekarang ini. Nah, apa yang diuraikan 10 firman tadi itu adalah untuk menjadi identitas bangsa ini, bahwa mereka adalah orang-orang yang telah hidup dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa mereka hidup dalam persekutuan dengan Tuhan itu. 10 firman ini menjadi tanda, menjadi simbol bahwa mereka hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan seterusnya sampai hukum yang keempat. Lalu mulai hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, sampai hukum yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, mengingini istrinya. Nah, saudara sekalian, isi dari 10 firman ini berisi tentang kehidupan keseharian yang mereka jalani, yang mereka alami. Ada godaan terhadap relasi mereka dengan Tuhan. Itulah ilah-ilah lain. Lalu ada godaan dalam relasi kehidupan mereka dengan sesama mereka. Nah, itulah ayat hukum yang ke-5 sampai hukum yang ke-10. Ya. Jadi bagaimana mereka hidup untuk menampakkan bahwa mereka adalah umat Allah, umat pilihan Allah, tergambar dalam bagaimana mereka berelasi dengan Tuhan Allah mereka lewat hukum yang pertama sampai keempat. Lalu bagaimana mereka berelasi dalam kehidupan sesama mereka lewat hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10. Kemudian saudara-saudara, ke-10 hukum ini disimpulkan oleh Yesus dalam kitab Injil Matius pasal 22. Kita ingat dari ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Ya, Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan seterusnya. Inilah hukum yang pertama dan yang terutama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung ke-10 hukum Allah itu. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat secara luar biasa Yesus menggerakkan, menyatakan untuk menggerakkan orang-orang yang percaya kepadanya bagaimana membangun relasi dengan Tuhan dan membangun relasi dengan sesama. Kalau dalam 10 hukum kita kenal kata-kata jangan ada padamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan.
oleh Yesus dipakai kata kasihilah Tuhan Allahmu. Dirubah menjadi bentuk yang aktif, yang menggerakkan orang supaya berbuat secara aktif bagi Tuhan. Sehingga kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita tidak akan menyembah kepada ilah lain. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita tidak akan membuat ilah-ilah lain, membuat penyembahan-penyembahan lain. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menyiapkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita tidak akan menyebutkan Dia dengan sembarangan, dengan sia-sia. Ya, jadi dengan kasih kita melaksanakan panggilan kita kepada Tuhan. Begitu juga, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menghormati orang tua kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita tidak akan membunuh. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti juga tidak akan berzina. Kita mengasihi sesama, kita tidak akan melakukan hal-hal yang menyakiti sesama kita, pasti. Tadi secara luar biasa oleh Tuhan, dari bentuk yang cenderung mengekang kita untuk berbuat dengan kata jangan, 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 dirubah dengan ucapan perkataan yang menggerakkan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Sekali lagi, kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan menciptakan ilah lain. Kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, kita tidak akan menyakiti sesama kita, itu pasti. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memandang 10 firman ini sebagai firman yang menjadi identitas kita. Mari kita hidup sebagai orang-orang yang betul-betul dapat menampakkan, dapat menunjukkan identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, ingat ya, tadi kami katakan, dalam konteks kita sekarang ini, sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, kita secara aktif digerakkan, tergerakkan oleh apa yang Yesus katakan, yang merupakan intisari ya dari ke-10 firman ini. Itulah kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita betul-betul mewujudkan ini, maka kita tidak pernah akan menyakiti hati Tuhan. Kita tidak pernah akan menyakiti hati sesama kita dalam kehidupan kita ini. Dan kita betul-betul akan menampakkan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara, mari kita memberi persembahan syukur dalam ibadah ini sambil kita menyanyikan nyanyian bahasa kasih.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami mengucap syukur kepadamu. Engkau sungguh-sungguh menyatakan cinta kasih-Mu kepada kami lewat penyataan-penyataanmu dalam firman-Mu kepada kami. Karena Engkau menyatakan kehendak-kehendak-Mu sebagai firman kepada kami, untuk menjadi tanda bahwa kami ini adalah umat-Mu dan Engkau adalah Allah kami. Supaya dalam kehidupan ini orang-orang dapat mengidentifikasi kami sebagai umat-Mu lewat bagaimana kami hidup, bagaimana kami berbuat, bertindak dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ada firman yang menyatakan bagaimana kami harus hidup menyatakan cinta kasih kami kepadamu. Ada firman yang menyatakan bagaimana kami hidup untuk menunjukkan bahwa kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Oh Tuhan, terpuji namamu, kami sangat bersyukur. Kami punya Allah yang sungguh peduli dengan kami, yang mau menyatakan kehendak kepada kami, supaya kami hidup dalam kehendak-kehendak Tuhan. Bapa, kami mohon taruh firman-Mu itu dalam hati kami, dalam mulut kami, supaya kami hidup di dalamnya. Supaya firman itu betul-betul menjadi sulu terang bagi langkah-langkah kehidupan kami. Karena kami sangat menyadari bahwa dalam kehidupan kami ini ada begitu banyak godaan yang seringkali melanda kehidupan kami. Kalau ada firman, kami ditunjukkan bagaimana kami harus hidup di tengah godaan dan cobaan itu dengan menunjukkan identitas kami sebagai anak-anak-Mu, ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Segenap kami jemaat Kolom ini bersyukur kepadamu untuk firman-Mu itu. Dan kami yakin dalam pemeliharaan Tuhan, segenap jemaat di Kolom ini akan hidup dalam firman-Mu. Ya Tuhan, kami tahu Engkau juga selalu peduli dengan kehidupan kami. Dan Engkau senantiasa berkerinduan untuk berbuat menolong kami. Karena itu dalam doa ini kami membawa kepadamu jemaat yang ada di Kolom kami ini, yang sedang ada dalam pergumulan-pergumulan. Mereka yang sakit, mereka yang ada dalam pergumulan menyangkut kehidupan ekonomi, menyangkut makanan, menyangkut kebutuhan-kebutuhan studi. Mereka yang sedang bergumul karena ada masalah-masalah dalam relasi dengan sesama anggota keluarga, suami istri, sesama anak-anak dan orang tua dan anak-anak. Di Kolom ini ada masalah menyangkut kehidupan bertetangga, berjemaat. Ada masalah-masalah yang timbul karena persoalan-persoalan menyangkut kehidupan ini. Kami berdoa, Tuhan tolong persekutuan Kolom kami ini, supaya kami dapat menciptakan selalu kebersama-samaan dalam menjalani kehidupan. Anugerahkan kepada kami, ya Tuhan,
rasa peduli satu dengan yang lain. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang kami hadapi, banyak sekali kesulitan yang kami alami. Tuhan tolong kami, sesama anggota jemaat di kolom ini, untuk saling peduli satu dengan yang lain. Jangan biarkan sifat egois tumbuh berkembang dalam kehidupan persekutuan kolom kami. Pelihara kami selalu untuk saling menopang, rukun satu dengan yang lain. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk pelayan-pelayan yang ada di kolom kami, pelayan khusus Penatua dan Siamas, juga pelayan-pelayan yang lain. Tuhan tolong mereka untuk tetap semangat, tetap tulus, penuh pengabdian dalam melaksanakan kerja pelayanan, sebagai wujud ketaatan mereka pada panggilan pelayanan mereka. Beri mereka semangat, lindungi mereka selalu ya Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Kami juga berdoa bersama untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Diberkati selalu ya Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami, untuk selalu dapat melaksanakan kerja mereka dengan sebaik-baiknya. Beri hikmat ya Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan dunia sekarang ini yang semakin sulit, kami berharap hikmat surgawi melingkupi para pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami telah memberi persembahan syukur kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur karena ada yang dapat kami persembahkan kepadamu. Hamba berdoa memohon ya Tuhan, anugerahkan berkat-Mu kepada jamaat-Mu ini, anak-anak-Mu ini, supaya mereka dapat hidup dari berkat-berkat-Mu ini. Dan ada sesuatu juga yang selalu dapat mereka persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, sebagai tanda syukur dan penyembahan mereka kepadamu. Apapun yang menjadi kerja mereka di situasi yang sulit sekarang ini, hamba berdoa memohon ada berkat Tuhan yang Tuhan hadirkan di sana. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa kami. Inilah syukur permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri, kita menyanyikan nyanyian penutup ibadah ini. Kudaki jalan mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Saudara-saudara,
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Silakan duduk, demikianlah ibadah kolom pada malam ini sudah selesai dan selanjutnya kami kembalikan kepada pelayan khusus. Terpuji nama Tuhan. Ibadah evangelisasi kolom pada hari ini Kamis 20 Agustus tahun 2020 boleh berjalan dengan baik. Disampaikan terima kasih kepada kami sebut dengan penuh kasih Bapak Pendeta Markus Gobin Bonde Sarjana Teologi yang boleh memimpin ibadah pada saat ini. Dan sampai kita bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.